dan salam sejahtera bagi kita semua. Berikan salam dan doa semoga kita dalam jalan aktivitas kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah SAW. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta jajarannya, Kepala Desa serta yang saya hormati Bapak terpilih di tahun 2021 ini. Mungkin tadi kurang panjang ya dari Ketua Panitia berkaitan kesiapan, tapi inilah baru pertama kalinya mungkin dia bisa tampil untuk berbicara di depan umum, Pak. Kadang obrolan biasa saja ketika sudah dikomitkan seperti ini agak repot begitu. Makanya saya katakan kita sersan saja Pak, serius tapi santai. Untuk kedua kalinya saya ucapkan terima kasih menghadiri undangan minus daripada 2 RT yang memang sengaja tidak kami undang, yang karena memang beliau petahana kan begitu, dan kami utamakan memang silaturahmi dengan RT-RT terpilih yang baru. Selanjutnya berkaitan ini ada beberapa hal, barangkali saya bukan bahas tentang peningkatan ya ataupun wejangan, bukan, tetapi hanya bersifat pengayaan Bapak Ibu sekalian, karena kapasitas saya ini hanya sebatas secara pengalaman juga belum begitu banyak di Desa Padang Jaya ini kan, maka dari ini saya hanya menyampaikan pengayaan ini sifatnya sekilas pandang berkaitan dengan pemerintahan kita, pemerintahan desa, dan juga terkait dengan kelembagaan Ketua RT. Kalau untuk hal-hal yang pelantikan nanti mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut. Pertama mungkin saya bukan mengucapkan selamat apa-apa, tapi saya pengen mengucapkan selamat seperti ini Pak. Selamat mengemban tugas Pak. Kalau untuk saya, kenapa? Saya berdiri Pak ya. Saya agak susah ya. Saya minta berdiri. Saya mengucapkan selamat mengemban tugas Pak. Mungkin bisa lebih baik dari sana Pak ya. Kenapa saya katakan mengemban tugas Pak? Mungkin di antara kita ini banyak yang tidak ada yang jadi RT karena faktor memang terpaksa dari masyarakatnya dan seterusnya, sehingga mau tidak mau hari ini kita mengemban tugas dari masyarakat Pak. Izin Pak ya, sekali lagi saya berdiri. Yang kedua kalinya juga kita ini bahwasanya banyak waktu Pak, di zaman kami ini banyak kegiatan-kegiatan yang mengundang RT, sehingga RT lain pun kadang berkata ini Pak Kades undangan apa lagi, hampir 1 minggu itu kurang lebih kalau rata-rata kan 2 hari itu kita ada musyawarah dan seterusnya, apalagi berkaitan dengan RT. Nah itulah saya katakan kenapa kita mengemban tugas yang ketiga kali memberikan pelayanan kepada warga setempat Pak. Inilah saya bukan mengucapkan selamat menjadi RT, bukan, tapi selamat mengemban tugas. Nah, tujuan pengayaan pada pagi hari ini itu saya pengen membangun kesadaran terkait terhadap kewenangan. Yang kedua kalinya membangun orientasi pencapaian RPJM. Apa itu RPJM? RPJM itu rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2020 sampai 2025. Meskipun saya menjabat di tahun 2019 sampai 2004 itu masa jabatan, sedangkan masa RPJM itu di 2020 sampai 2025. Kenapa sih Bu? Saya harus membangun kesadaran terhadap LKD terhadap kewenangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya kewenangan itu? Jadi yang saya harapkan itu saya itu tidak mungkin berbicara kinerja bupati. Saya tidak mungkin berbicara kinerja camat. Karena apa? Bukan kewenangan. Nah, bupati pun demikian, bupati tidak perlu dia banyak berbicara berkaitan dengan tentang gubernur, karena memang bukan kewenangannya. Kemandirian desa itu ada 2 hal Bapak sekalian. Pertama adalah kemampuan desa dalam mengelola kewenangan. Yang kedua, kemampuan desa dalam mengelola aset desa. Aset desa ini bukan hanya sekedar TKD, bukan hanya sekedar sawit, bukan, tapi salah satunya adalah lembaga ini. Lembaga kemasyarakatan desa itu RT, LPM, PKK dan seterusnya itu aset. Cuma dia bahasanya itu sifatnya
kelembagaan. Sedangkan yang aset kayak TKB itu adalah aset berupa apa ya, menghasilkan gitu kan. Ini pun akan aset. Kemudian apa sih sebenarnya desa ini, Pak? Sebenarnya desa ini, kalau kita berbicara desa ini banyak pengaturan-pengaturan, Pak. Kalau ya sambil baca saja sih silahkan, Pak, karena tidak ada di dalam situ, Pak. Kita bicara desa itu banyak pengaturan-pengaturan sekarang, Pak, sehingga tidak begitu mudah untuk memahami sebuah desa itu, Pak. Pengaturan-pengaturan ini kita dinaungi 3 menteri, Pak. Tidak tanggung-tanggung kita 3 menteri. Kalau Diknas itu 1 menteri saja. Kayak SMP, SMA itu 1 menteri aja, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau kita ini nggak tanggung-tanggung 3, Pak. 3 menteri ini berkaitan dengan pengelolaan dengan desa, sehingga berkaitan dengan ini aparaturnya itu diatur oleh menteri Permendagri. Kemudian keuangannya, cara pengelolaannya diatur oleh Menteri Keuangan, dan prioritasnya dikelola oleh Permendes, peraturan menteri dalam Menteri Desa. Nah, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa dalam Kesatuan Republik Indonesia? Karena memang sistem kita ini sistem presidensial, Pak. Nah, prioritas dana desa itu setiap tahunan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau di tahun 2020 ada namanya Permennya, munculnya di tahun 2019. Kalau untuk 2021 ya Permendesnya di tahun 2020. Kemudian kalau untuk di tahun 2022 ada skala prioritasnya di nomor 7 tahun 2021. Di tahun ini munculnya, pengerjaannya di tahun berikutnya. Nah, bayangin Bapak Ibu, prioritasnya itu Menteri Desa, sedangkan tentang pengelolaan dana desanya ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Dan luar biasanya semenjak Covid ini di tahun 2019 muncul, Pak, di nomor 205. Tidak lama lagi muncul lagi di nomor 50, Pak. Tidak lama lagi muncul lagi di nomor 156. Bayangkan pengelolaan dana desa itu dalam tempo waktu yang sedemikian rupa, hitungan bulan, perubahan itu selalu terjadi. Ini berkaitan dengan kenapa sih desa itu begitu sulit untuk mengcover daripada usulan-usulan masyarakat, karena memang prioritasnya itu sudah diatur. Nah, kadang hal yang sepele pun tidak bisa didanai dana desa. Kenapa? Ya ini tadi, Pak. Nah, karena memang setiap tahun ada regulasinya yang mengenai masalah ini. Keuangannya saja 3 kali berubah dalam 1 tahun, Pak. Kalau dulu kan seharusnya kalau tidak ada Covid itu cukup nomor 205 saja sampai nanti di 2022. Tapi ini berubah lagi karena Covid. Nah, dasar hukumnya Bapak Ibu sekalian, memang tentang desa itu bicara Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Saya mengajak berbahasa seperti ini Bapak Ibu sekalian karena memang kita ini mau tidak mau sudah jadi aparatur negara. Ya kan begitu? Mau tidak mau kita ini sudah menjadi aparatur negara. Kita ini masyarakat biasa yang mungkin tadinya tidak tahu menau, dipaksa untuk memahami ini. Kan begitu. Oleh karenanya saya harus berbicara ini dan harus sampaikan, apalagi berkaitan dengan bapak-bapak yang memang baru. Nanti pendalamannya itu ada di dalam peningkatan kapasitas. Kita bicara tentang undang-undang tentang desa, Pak. Ada peraturannya. Kemudian Permendagri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan LKD. Nah, tentang RT, tentang PKK, tentang LPM itu berada di nomor 5 tahun 2007. Kemudian kalau mengenai masalah keuangan, pengelolaan keuangan, Permendagri yang saya katakan tadi nomor 13 tahun 2015. Kemudian tentang pedoman pembangunan dalam artian RPJM itu ada di nomor 114. Tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Permendagri nomor 114 dengan Permendes. Coba bayangin, Pak. 2 menteri ini mengatur, Pak. Kami ini harus dimahamkan ini gitu kan. 2 menteri ini. Dalam tempo kurun waktu 4 tahun di 2014 sampai 2019 muncul, Pak. Kalau undang-undangnya tidak berubah, ini pun lagi digodok, Pak, amandemen. Undang-undang, kalau undang-undang kan di amandemen namanya.
Permendagri nomor 5 itu sudah berubah Pak. Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan tentang lembaga adat desa. Jadi setiap tahun kita berubah. Ini tentang lembaga desa sudah berubah Pak. Nah, kenapa hari ini kita harus ada pelantikan? Karena memang ini sudah berubah gitu. Kalau perbuknya itu nomor 70 tahun 2019. Nah, tentang pengelolaan keuangan ini baru saja dijalankan Pak. Kita harus berubah lagi nih Pak. Di tahun 2019 itu adalah mengawali daripada diberlakukannya Permendagri nomor 20 tahun 2018. Sama dengan tentang perangkat desa yang sampai umur 60 tahun itu mulai 2019 diberlakukan. Ini berbicara tentang pengelolaan keuangan desa. Ini belum selesai nih Pak, kita kerjakan, muncul lagi nih Pak. Ini belum kita kerjakan nih Pak, muncul lagi di tahun 2021 ini Permendes nomor 21 tahun 2021 Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Belum selesai kita, baru nyampe peraturan sudah lagi dibahas ini lagi, muncul lagi. Itulah karena kita banyak menteri. Ini sekilas tentang desa. Permendes muncul lagi, terbaru lagi Pak. Permendes itu nomor 13 tahun 2020 Pak. Prioritas penggunaan dana desa. Ini tadi masih bicara RPJM Pak ya. RPJM kita harus direview, harus dikaji ulang lagi. Katanya yang 2019 itu dikaji ulang lagi gitu. Nah, di tahun 2020 itu muncul ini Pak. Prioritas pembangunan dana desa itu berbasis muncullah namanya SDGs, Sustainable Development Goals Desa atau pembangunan berkelanjutan. Tahun 2021 ini Pak, kita sudah mau bekerja, muncul bahasa ini, dirombak lagi gitu kan. Nah, ini muncullah dari bahasa ini kan indeks desa membangun ini Pak, yang menentukan status desa. Status desa itu ada desa berkembang, desa maju, desa mandiri. Harus IDM berbasis SDGs desa. Itu peraturannya Pak. Singkat cerita, teman-teman dibentuklah, dikeluarkan keuangan desa itu untuk, ada kan kemarin survei ke rumah-rumah kan Pak. Itu dari teman-teman tim relawan SDGs ini, sampai bajunya juga ada. Karena apa? Harus IDM berbasis SDGs. SDGs itu apa nanti dijelaskan. Karena aplikasinya tidak jelas dari Kementerian Desa atau error, maka dibalik lagi Pak, SDGs berbasis IDM. Coba bayangkan Pak, dalam hitungan bulan, 1 bulan itu kami harus memutar 2 ini, bukan peraturannya tapi sistemnya. Ya, kayak apa ya? Bagi kita yang kita tidak mampu menangkap peraturan begitu cepat, akan sulit mengekstraknya ke dalam aplikasi ke masyarakat gitu. Sulit sekali. Gitu. Dalam hitungan bulan, apa yang terjadi di dalam pemerintah desa? Atau ini bicara ketaturan. Inilah Pak yang saya sebut, katakan perubahan itu Pak. Dasar hukum itu berubah terus Pak. Dasar hukum itu berubah. Hanya Quran saja yang tidak berubah. Hukum akan peraturan akan mengikuti zaman, dan hanya zaman yang akan mengikuti Al-Quran. Itulah bedanya dengan kita setiap kali dihadapkan dengan perubahan-perubahan. Demikian dengan peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Yang kemarin kita masih Android Galaxy 1, 2 bulan kemudian Galaxy 2, 3 bulan kemudian Galaxy 4 dan seterusnya, Reno 1, Reno 2, Reno 3. Kalau di dalam Oppo itu. Ya begitulah perubahan, betul tidak? Betul. Oleh karenanya kita akan dihadapkan dengan perubahan ini setiap waktu. Setiap waktu. Oke, ini SDGs ini Bu, yang saya katakan tadi. SDGs itu Sustainable Development Goals ini desa. Silakan sambil merokok aja nggak apa-apa, santai saja supaya kita nggak begitu. Yang penting tahulah ini kan. Kita itu harus dihadapkan dengan bahasanya itu, desa itu menjadi apa? Desa tanpa kemiskinan kah? Desa tanpa kelaparan kah? Desa sehat dan sejahtera kah? Dan seterusnya.
Desa Padang Jaya itu mau dijadikan apa? Desa Pelampang Sari itu mau dijadikan apa? Ini penguatannya yang diharapkan oleh pemerintah itu tadi. Karena ini diambil dari SDGs-nya dunia, gitu kan. Muncullah seperti ini, ada infrastruktur dan inovasi sesuai. Gak usah Bu, nanti kita kasih, santai aja, nanti kita kasih. Ini berkaitan dengan ini. Dan tentang seperti ini gampang sekarang di internet banyak Bu. Tinggal SDG desa itu apa, peraturan nomor 18 tahun 2018 itu apa, itu gampang sekarang, itu mudah sekali. Tapi kalau mau nanti kita printkan. Inilah yang harus kita pahami kepada masyarakat berkaitan dengan pembangunan. Mau dijadikan apa desa kita ini, ya inilah pilihannya. Itu pilihannya ini. Nah, kalau dulu di tahun 2015 sampai 2019 dia menunjangi itu Pak, penilaiannya jalan desa itu, dana desa itu udah jadi berapa kilo. Kalau sekarang enggak, ini Pak, harus jadi desa apa? Ini perbedaan ini sekarang ini. Enggak tahu ya, karena memang faktor yaitu sustainable tadi mungkin. Nah kalau dulu kan BUMDes tuh, dana desa itu dijadikan apa? BUMDes 39.226. Kemudian untuk irigasi 65.626 unit. Itu dana desa Pak, keseluruhannya. Oleh karenanya inilah yang orientasinya mereka, atau dalam artian negara di tahun 2015 sampai 2019 penggunaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tugas dan fungsi tadi sudah ada Pak, kita bagikan ini seperti ini. Ini berhubungan dengan lembaga kemasyarakatan desa, termasuk lembaga kemasyarakatan desa itu KWT, LPM dan seterusnya. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kadang-kadang sering kita undang malam, kita undang ya Bapak Ibu sekalian harus siap dengan itu sebagai RT, gitu kan? Ya walaupun memang kadang tidak sesuai Bapak Ibu sekalian. Kadang saya sama BPD itu berpikir, ketua, sebenarnya kita ini nggak tega juga kalau mengundang lembaga terus ini. Bentar-bentar musyawarah, bentar-bentar. Tapi memang keputusan itu ada di musyawarah. Dan keputusan tertinggi itu ada di musyawarah desa yang dilaksanakan oleh BPD Bapak Ibu sekalian, bukan di Pemdes. Nah, masyarakat kan dulu itu tahunya di Pemdes saja, Pemdesnya mau begini jadi kan gitu. Karena enggak Bapak Ibu sekalian. Itu ada di BPD. Kami tidak bisa bekerja kalau memang tidak dimusyawarahkan. Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa. Nah inilah saya mau bicara ini Bapak Ibu sekalian saat ini. Ini kalau bicara tentang RT kan sudah ada di dalam situ ketentuannya, tugas dan fungsinya. Melaksanakan, membantu kepala dalam bidang pelayanan pemerintahan, di dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan, melaksanakan tugas dan yang diberikan oleh kepala desa. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa masalah di sekitarnya itu saya kembalikan, saya tolak. Misal gini, Mas Aton ada masalah sajalah terkait dengan di RT 1. Sebagai warga itu datang ke rumah, saya tolak Bapak Ibu sekalian, karena itu kewenangannya daripada RT. Kecuali RT mengatakan Pak Kades sudah tidak sanggup. Ini kenapa harus bicara kewenangan itu? Karena ada RT yang kesini langsung kita tanggapi, tersinggung RT-nya. Kalau ada masalah kami ditinggal, kalau ada BT kami berubah. Wajar, memanusiakan manusia itu wajar. Saya juga pengen dimanusiakan kok, begitu. Jadi ada beberapa hal yang saya tolak di rumah Pak. Kembali ke RT dulu, ngomong dulu Pak RT. Kalau biasanya nanti didampingi ke Pak RT di sini. Nah itu salah satunya ini. Nah tugasnya Pak, tugas PKK bertugas membantu kepala melaksanakan pemberdayaan pada pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Karangtaruna demikian membantu kepala desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Nah, saya kadang bertanya begini Bapak Ibu sekalian. Saya sekarang agak mengurangi medsos Bapak Ibu sekalian. Coba tugasnya ini loh, mereka itu paham nggak? Khususnya Karangtaruna. Khususnya Karangtaruna. Yang perlu itu mereka atau saya gitu kan. Oke lah, saya mungkin dipilih sama mereka.
Tapi karena tugas dan tanggung jawab kita lebih besar, siapapun itu, mungkin yang waktu itu apakah saya atau Pak Samsudin atau Pak Kardianto akan melakukan hal yang sama. Karena apa? Kesibukan dan kepadatan itu. Ini khusus sekarang Bang, saya sedih melihatnya posisinya seperti ini. Padahal dia membantu kepala desa. Kenapa hari ini SK-nya dari 2020 tidak saya sampai hari ini belum saya lakukan regenerasi? Karena ada aset desa di situ yang mereka pegang. Itu aset desa. Kalau kami ganti, itu siapa yang bertanggung jawab aset desa? Desa. Kalau ada pemeriksaan, desa. Itu masalahnya. Kalau RT kan nggak ada asetnya kan, jadi kami lakukan langsung. Nah ini kami tanya kapan mau ada apa regenerasi, sibuk dan sebagainya. Ya silakan. Itulah tanggung jawab teman-teman. Karena memang teman-teman mungkin belum begitu memahami ini. Padahal begitu mudah kita mencari peraturan itu di internet sekarang itu. Nah, lembaga pemberdayaan LPM membantu termasuk KWT Pak dalam pemberdayaan di bidang pertanian. Bapak Ibu sekalian, kenapa KWT itu di pemberdayaan? Sedangkan LPM Posyandu, Karang-Taruna, TPK itu di dalam peningkatan. Nanti ada perbedaannya. Karena naungannya itu ada di BPPT. Silakan sambil Bu. Sampai di sini bisa dilanjut? Kita lanjut ya. Oke. Bagian 2 berkaitan dengan ini Pak. Nah ini mengenai fungsinya, silakan dibaca, sudah ada di dalam situ, menampung dan menyalurkan aspirasi dan seterusnya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, kewenangan, tugas dan fungsi itu kewenangan Pak RT, kewenangan KWT, kewenangan pemerintah desa, kewenangan PKK, kewenangan Karang Taruna. Ini yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Ada kewenangan yang tidak boleh pemerintah desa ikut campuri di dalam pengelolaan daripada RT setempat. Sebagai contoh, RT 5 mengelola keuangan desa dan mengelola keuangan warganya. Kami tidak boleh ikut campur Pak. Kan begitu. Berapa juta Pak? 7 juta Pak. Itu mereka memutar uang itu. Berarti kemandirian itu sudah ada di dalam RT 5. Bayangkan 7 juta itu kelasnya Pak, luar biasa menurut saya Pak. Nah itulah kewenangan yang tidak boleh saya ikut campuri Pak di dalam mereka. Nah ketika berbicara kewenangan itu Pak, di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, kembali lagi, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu membicarakan tentang kewenangan pemerintah desa. Tidak ada kewenangan KWT, kelompok tani, RT, tidak ada. Tapi di situ tugas dan fungsi. Ini interpretasi saya Pak ya, atau hasil kajian kami tentang kewenangan ini. Kewenangan itu ada di pemerintahan desa. Saya ini pemerintah desa Pak dengan teman-teman. Pemerintahan desa itu ada 2, pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Mungkin bisa dilihat di YouTube, beberapa waktu lalu kami sudah sampaikan meskipun tidak maksimal. Nah, kewenangan yang diakui negara itu adalah kewenangan pemerintahan desa yang terbagi menjadi 2, yaitu kewenangan pemerintah desa dan kewenangan badan permusyawaratan desa. Di dalam kewenangan pemerintahan desa, LKD, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa kalau ada, itu posisinya seperti ini Pak. Kewenangan itu kita tidak pernah lepas. Makanya heran kalau ada semuanya kelembagaan itu tidak sinkron dengan pemerintah desa. Nah ini, saya heran kalau saya pelajari begitu lama, kenapa sih ini kok sama Pemdes seperti ini gitu kan? Karena kewenangan itu ada di Pemdes sebenarnya, tapi karena tidak pernah membaca peraturan dan seterusnya, akhirnya itu terjadi. Saya hari ini masih berbicara ideal Pak ya, bicara ideal. Kewenangan RT adalah tadi salah satunya tugas dan fungsinya seperti itu. LPM sedemikian rupa, Posyandu sedemikian rupa. Inilah kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh negara dan diberikan kepada desa. Nah ini BPD. Di dalam misalkan ada suatu masalah Pak, lembaga kemasyarakatan desa ini sebagai mitra pemerintah desa Pak, ada masalah, maka jalur koordinasi yang bisa dilakukan oleh lembaga desa itu adalah jalur konsultatif kepada BPD. Kan di BPD itu terbagi Pak, ada bidang pembangunan,
ada bidang kepemudaan dan sebagainya. Saya pernah bertanya kemarin, Bapak ada nggak lembaga lain yang berkonsultasi dengan BPD? Belum pernah. Nah, yang terbaru nanti saya akan bahas tentang posyandu. Kenapa sebut saya rangkap jabatan? Ada kok di situ. Terus sampai bergulir kan, lagi rame kan posyandu kan. Istri saya tidak pernah ikut campur Pak, ikut komen. Itu hebatnya istri saya. Mohon maaf, saya banyak belajar kepada istri saya. Karena bukan tugasnya dia. Bahkan sering saya coba deh komen, tanyakan saja kepada kepala desa kenapa sih terjadi seperti itu. Juga dia tidak mau, itu bukan wilayah saya Kak. Tahu dia wewenangnya Pak. Dia hanya bicara tentang posyandu. Bersifat konsultatif. Pak, kalau ada masalah dengan Pemdes atau tidak sinkron dengan saya khususnya, silakan konsultatif. BPD wajib Pak, namanya Pak, meminta keterangan. Satu-satunya lembaga yang bisa memanggil kepala desa itu hanya BPD Pak. Bapak-bapak tidak bisa memanggil saya secara aturan. Nih, karena apa? BPD ini adalah wakil daripada masyarakat dalam proses penyelenggaraan kewenangan desa tadi. Ini saya bicara aturan Pak ya, bicara aturan. Misal katakan RT atau LPM ada masalah dengan saya pribadi, katakan atau KWT dan seterusnya, konsultasi kepada BPD Pak Kadis ini begini. BPD akan merapat pleno Pak, nggak sembarangan Pak memanggil kepala desa itu Pak. Ya kalau ngobrol seperti ini mungkin biasa gitu ya. Tapi kalau manggil secara kelembagaan, makanya BPD itu waktu itu manggil ini Pak, 3 orang saya tidak berikan izin Pak. Memanggil sekdes, memanggil kau keuangan, memanggil kau perencanaan, di awal-awal saya tolak. Siapa yang kalian kesana saya tidak akan akui. Karena dia harus memanggil kepala desa. Nah, kepala desa inilah mengutus dari sekdes, mengutus dari pada dan seterusnya. Itu yang terjadi Pak waktu itu. Meminta keterangan, kenapa sih terjadi seperti itu? Nah, inilah fungsi daripada mereka itu mengawasi kinerja daripada kepala desa. Berjalan Pak. Kalau tidak ada aduan dan sebagainya, ini biasa-biasa saja. Keputusan tertinggi itu sekali lagi Bapak bukan di pemerintah desa, tapi di BPD, di musyawarah desa, badan permusyawaratan desa. Saya bisa melakukan musyawarah nih kayak begini, musyawarah biasa Pak. Musyawarah ini akan bisa digugurkan dengan misal ada kesepakatan Pak, berita acara kesepakatan. Kesepakatan ini akan tergugurkan kalau ada musyawarah desa. Dia lebih tinggi tingkatannya Pak. Ini ada di dalam Permendagri nomor 16 tahun 2000 nomor 16 kalau kata tahun 2016. Kalau tidak salah, tentang musyawarah desa. Maka sifatnya mengawasi, kemudian menyalurkan aspirasi kepada pemerintah desa. Nah, selain daripada lembaga ini Pak, selain dari lembaga-lembaga yang ada ini, ada namanya BUMDes Pak, yang tidak bisa ketinggalan. BUMDes ini bukan lembaga kemasyarakatan desa, bukan Pak. Dia badan usaha milik desa. Makanya Pak, di sini yang dipilih itu 3 orang Pak. Hampir sama dengan ini Pak. Ini 5 orang, ini 3 orang, ini 1 orang, ini 1 orang pun boleh Pak. Satu orang, ketuanya saja boleh Pak. Sekretaris bendahara itu ya tinggal ketua aja, ya cincai gitu kan. Tapi kalau ini tidak boleh Pak, harus dipilih ketua sekretaris bendahara oleh masyarakat. Melalui apa? Satu-satunya lembaga di desa yang melalui musyawarah dan dilakukan oleh ini Pak, musyawarah BPD untuk mengganti ini Pak, termasuk peraturan-peraturannya. Karena ini lain Pak, 3/3 ini naungannya. Ini berkaitan dengan BUMDes. Nanti untuk yang lebih lanjutnya bagaimana BUMDes itu nanti kita bicarakan lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian, kewenangan pemerintahan desa itu ada di 4. Ini kewenangannya. Nanti saya printkan, nggak usah mencatat. Perlu Bapak angkat. Sambil saja Pak, sambil ngopi dan seterusnya. Kita memiliki kewenangan itu ada 4. Kewenangan berdasarkan hak asal usulnya. Contoh gini, saya buka RPJM 2017. Bagaimana membentuknya desa itu tahun 2004 dan seterusnya, tidak ada yang namanya tim. Ya, tidak ada di dalam dokumen rencana pembangunan kampanye tidak ada namanya tim Pak. Almarhum Bapak ini Pak Budi kalau nggak salah dan seterusnya. Itu tidak ada Pak. Zaman saya hadirkan itu Pak.
sudah diberikan kewenangan berdasarkan hak asal usul. Itu di dalam RPJM itu naik tebal tuh Pak dokumen RPJM itu. Kita hadirkan kembali siapa sih orang-orang yang telah dulu berjuang untuk membangun desa ini. Gitu. Ada tim, meskipun secara keseluruhan Pak, tapi tetap tim. Sama kayak ini panpel, meskipun yang bekerja ini semuanya kita, pasti panitia pelaksana yang harus disebutnya. Yang kedua, kewenangan lokal berskala desa. Ada kewenangan-kewenangan yang misal Pak, kita ada investasi Pak yang mau kita coba garap ini, meskipun masih gagal terus karena COVID. Itu kita misalnya Pak, saya membawa investor dari Samarinda atau dari Jakarta. Itu bukan kewenangan kami, itu kewenangan daripada pemerintah daerah. Andai pun terjadi di sini, izinnya tetap ada di sana. Kita ini hanya domisili dan seterusnya. Itulah kewenangan berskala lokal desa. Kemudian kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Kemudian yang keempat, kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah. Contoh yang ditugaskan kewenangan lain itu begini Pak, ada pembangunan jalan nih dari provinsi, dari kabupaten atau dari pusat. Itu yang bersifat administrasi, pelaksanaan di lapangan, yang orang-orangnya pengawasan itu kita lah diberi pengusulan dan seterusnya. Itu salah satunya. Kewenangan yang, nah hari ini saya tadi sudah berbicara masih dalam kewenangan pemerintahan desa, yaitu nomor 3. Ada 5 Pak yang ditugaskan negara kepada kami sebagai pemerintah desa itu pada bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan dan penanggulangan bencana. Bencana itu seperti hari ini COVID. Nah, di mana letak posisi daripada lembaga kemasyarakatan desa itu tadi? Maka apakah Pak pembangunan ini di 5 bidang ini mampu semua kita lakukan Pak? Oleh pemerintah desa? Nggak mampu Pak. Berat, kami tidak melakukan. Maka hadirlah yang tadi namanya wadah partisipasi, adalah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa kalau ada. Lalu di mana letaknya posisinya RT? RT itu ada di sini Pak. Ada di pemerintahan. Sedangkan PAUD, Posyandu, LPM dia ikut turut sertanya itu di pembangunan. Kalau PAUD itu di bidang SDM, skala lokal desa, bukan SD. SD itu bukan wilayah kita. Nah, kemudian Posyandu itu menyelenggarakan di bidang kesehatan, Polindes dan seterusnya. LPM di dalam pembangunan, makanya terlibatlah LPM ini. Salah satunya gotong royong kan. Pembangunan kita ini juga harus ditopang dengan gotong royongan. Nah, kemudian kita harus, pemerintah desa itu wajib melakukan pembinaan Pak dalam lembaga-lembaga ini Pak. Dan pemberdayaan. Nah, kenapa kelompok tani, KWT, KUD, BUMDes itu harus diberdayakan? Bukan dibina Pak. KWT, KUD itu ada naungannya sendiri Pak. Seperti yang disampaikan tadi itu Kementerian Pertanian, Kementan. Jadi saya itu tidak begitu banyak sebetulnya Pak bisa intervensi ke KWT atau KUD kelompok tani, karena memang dia naungannya beda. Makanya dulu KUD begitu susah mencari tempat Pak. Di mana muter-muter sampai ke rumahnya Pak Nur Salim sebenarnya. Kalau saya pikir kenapa yang kosong tidak kita gunakan? Makan, PKK pindah ke sana. Kenapa enggak? Kita berdayakan. Kita membangun di sana katanya karena faktor KUD pengen membangun gedung di sana. Kan akhirnya tidak jadi itu Pak. Oleh karena kita berdayakan sudahlah. Bapak porsinya itu di perkebunan sawit. Jangan kemana-mana. Ada kami punya BUMDes. BUMDes itu menaungi segala jenis usaha di desa. Karena penguatan sekarang itu adalah di BUMDes, bukan di KUD lagi. KUD itu lahir dulu sebelum adanya undang-undang desa. Oleh karenanya khusus perkebunan KUD. Jangan merana kemana-mana. BUMDes bisa kemana-mana ruang hidupnya. Itulah yang saya maksud fokus itu Pak. Ini COVID dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kan kita sudah ada dalam ranahnya ini Pak ya. Di dalam kotak-kotak kita tadi bicara tentang tugas rekan itu kan Pak. Dalam melaksanakan tugasnya dimaksud mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa. Pertanyaannya itu, saya ini sudah banyak
peraturan dari 3 menteri ini berubah lagi, sudah kita jalankan, berubah lagi, kita jalankan, berubah lagi. Lalu bagaimana sih yang harus kita lakukan? Sementara masyarakat, Pak RT coba usul ini, oh Bu RT coba usul ini, nah, kan tidak sinkron kadang kan, seperti itu. Maka ini Pak, yang namanya kita sudah menyepakati namanya RPJM. Ada rencana pembangunan jangka panjang. Ini kita. Nah, saya mau bicara tentang status. Di 2019 status desa kita ini berkembang. Di 2020 status desa kita ini mandiri. Status ini Pak, walaupun seperti ini aja gitu kan. Tetapi memang ini sudah, kami sudah di 2 tahun ini sudah mampu membawa ini dengan RT-RT lama menjadi desa mandiri Pak. Dengan lembaga-lembaga yang sudah berjalan ini Pak. Hari ini kita sudah berada dalam posisi desa mandiri. Nah, meskipun waktu di 2020 ini status kita desa berkembang Pak. Di sini masih ditulis berkembang, nggak apa-apa, sebenarnya kita ada desa maju Pak dibanding desa-desa lain. Harapan kita dengan RT-RT yang baru, saya pengen membangun ini Pak, kemandirian desa. Dengan perangkat-perangkat yang ada itu saya pengen membangun kemandirian desa. Bukan lagi mudah sekali kita ini menjadikan desa mandiri itu kan, mudah sekali. Walaupun kita capek juga gitu kan, banyak gotong royongnya waktu itu kan, 2 bulan berturut-turut di 2019. Alhamdulillah Pak Kardianto, seterusnya Pak RT semua, dulu sampai Pak Teki, turun tangan. Itulah pencitraan Pak, beneran Pak, pencitraan waktu itu. Pertama kali kita pencitraan itu di mana Pak? Di sawah, pakai drone. Pertama kali desa yang menggunakan drone itu, dan yang pertama kali saya ingat saya kayaknya 2020 itu beli drone itu Padang Jaya Pak. Sekarang banyak desa-desa lain, padahal nggak seberapa. Kita dulu pernah pencitraan di sana Pak, pakai drone di sawah. Kenapa saya harus melakukan pencitraan dulu di sana Pak? Nanti saya jelaskan. Saya kemarin, Bapak Ibu sekalian, fokus kami ini, fokusnya Pak. Meskipun banyak kegiatan lain, itu di tahun 2019, 2020 sampai ini masa jabatan Pak ya, sampai 24 ini masa jabatan, ini bukan masa jabatan. Masa penganggaran itu di 2020 sampai 2025. Ini penganggaran kami juga masih nanti, kalaupun saya turun di awal tahun ini. Kami fokus di sini Pak. Semua pengusulan dan sebagainya, ya semangatnya dalam infrastruktur ini berat Bapak Ibu, semakin ke depannya semakin berat. Dulu kami mencari uang 1 miliar di provinsi itu gampang. Mungkin Bapak ini nggak paham ya. Gampang sekali. Sekarang minimal 2,5 miliar. Bikin park 2,5 miliar itu nggak cukup tempatnya. Nah sekarang itu makin sulit. Dan cari uang 500 juta di provinsi itu dulu gampang. Sekarang nggak boleh, minimal 2,5. Makin sulit kita ke depan itu. Diberlakukan mulai tahun 2020. Itu BenQ Pak. Itu BenQ. Belum lagi yang hal lainnya. Nah, kita fokus ke infrastruktur, termasuk dana desa pun di tahun 2020 masih ada untuk semenisasi jalan, masih ada nih Pak. Di 2021 sudah tidak ada, kecuali infrastruktur daripada badan usaha milik desa, Bumdes Amanah. Silakan diminum dulu Pak, saya juga minum ya. Bisa saya lanjut? Oke. Kita fokusnya di situ Pak. Bukan berarti di 2022-2023 ini kita tidak bicara tentang infrastruktur. Semua yang berhubungan infrastruktur sudah didata oleh perencanaan dan sudah dikirim. Tinggal lobbynya saja Pak. Jalan mana yang mau dibangun, jalan mana yang dicor itu sudah ada di sana. Tinggal kita itu tinggal lobbynya aja. Gitu. Semua sudah tercover. Nah, saya berharap di tahun 2023 itu Pak, musdesnya kan di sini Pak. Menentukan anggaran di tahun ini, ditentukannya di tahun ini Pak. Di tahun ini, ditentukannya di tahun ini, kan gitu. Saya pengen berbicara tentang pemberdayaan Pak. Bukan lagi bicara infrastruktur. Apa itu pemberdayaan? Bapak Ibu sekalian buka aja browsing. Di internet banyak sekarang Pak pemberdayaan itu apa. Nah ini kenapa saya sampaikan. Pemberdayaan inilah Bu yang menurut saya mampu menopang daripada kemandirian desa. Kemandirian desa itu seperti saya sampaikan tadi adalah kemandirian desa dalam mengelola kewenangan dan aset desa. Entah seperti apa jadinya itu akan menjadi menemukan ini Pak, untuk menemukan ini identitas desa.
untuk menemukan identitas desa. Makanya di tahun 2020, dulu tahun 2020 ini kita menganggarkan rencana tata ruang desa Pak, kurang lebih 52 juta. Dari anggaran 80 juta, itu kita jadikan 52 juta di tahun 2020. Mengerjakan ada namanya innalillah COVID itu tadi, dihapus, termasuk itu dihapus. Apa namanya, taman itu dihapus, dijadikan PLT keseluruhan. Ya sudah, mau bagaimana gitu kan. Karena alhamdulillah di 2021 selesai Pak rencana tata ruang ini, meskipun belum total semuanya, dibantu oleh Kawal Borneo. Kemarin ada namanya dari kabupaten, dari provinsi Pak. Termasuk KUD tadi Pak. RSPO itu ke depan akan menjadi wajib Pak. STBP itu kan menjadi wajib bagi pekebun sawit itu, dimanapun itu Pak. Dan rugi sekali kita tidak bisa mengikuti, mumpung gratis, nanti itu berbayar. Itu di 24 ke depan itu nanti harus berbayar Pak. Makanya mumpung ada kesempatan hari ini gratis dan dibantu oleh mereka, kita kejar Pak itu RSPO Pak, sertifikat gitu Pak. Ya berhubungan dengan itu langsung tanya ke KUD saja. Kita selesaikan RTR, harapan saya di 2022 ini udah selesai Pak. Mau ngapain misalnya Pak ya, RPJM itu saya menilainya dulu membangun ini, setelah saya kalkulasi itu 60 juta Pak, 60 miliar. Dari mana uang 60 miliar RPJM ini Pak? Dari 2019 sampai 2025 itu butuh uang 60 miliar. Nggak mungkin rasanya kita membangun itu. Maka dari itu adalah rencana tata ruang. Misal di zaman saya sampai 24 itu berapa persen pencapaiannya? Nanti di periode berikutnya siapa yang memimpin itu berapa persen, maka akan ketemu Pak. Kalau kita tidak memiliki ini, ada pemimpin baru ganti kebijakan, pemimpin baru ganti pembangunan. Tapi kalau ada ini, dia tetap berlanjut Pak, meskipun pergantian pemimpin. Seperti itu. Itulah fungsinya. Dan tidak semua desa melakukan rencana tata ruang desa. Tata ruang desa seperti apa nanti sambil berjalan Pak. Inilah Pak, saya katakan tadi, usulan itu bukan sekedar usulan, tapi RPJM kita ini usulan sudah berbasis SDGs Pak. Kembali tadi Pak, mau jadi desa apa? Ditambah lagi peraturan-peraturan. Kadang kita RT, saya selalu mengatakan Pak, Bapak Ibu sekalian jangan lagi membahas tentang jalan. Kenapa? Itu sudah kita kirim, tinggal kita lobby. Tinggal di mana tembusnya, mana yang mau diperbaiki itu biar dari atas. Yang perlu kita bicarakan adalah usulan berbasis SDGs ini. Sering kali saya ngomong, Pak, Pak, kapan jalan kami? Ya, maunya saya cor semua, maunya kita. Tapi kan berat gitu, langsung kan gitu. Maka usulan itu berbasis SDGs Pak, seperti tadi. Apa itu SDGs? Nanti Pak sambil browsing, sambil kita baca-baca, karena RT wajib tahu, kan gitu. Ini saya harapan kita Pak di 2023-2024, separuh dari perjalanan saya pengen membangun sebuah kemandirian desa. Kemandirian desa adalah kemampuan desa dalam mengelola kewenangan dan aset desa. Apa itu kewenangan Pak? Saya katakan kita harus mampu mengelola kewenangan dan aset. Aset itu siapa? Ya tanah, ya lembaga. Inilah pemerintah desa. Bapak Ibu sekalian, lanjut mengenai konsep pengembangan desa. Tahun 2020 beserta teman-teman merumuskan kita tidak bisa meninggalkan badan usaha milik desa. Maka saya pelajari. Di awal itu saya katakan dulu kan ada di penyampaian visi misi saya itu bicara tentang BUMDes. BUMDes akan telah menyandang predikat terbaik nasional Pak, terbaik nasional kategori agriculture bidang pertanian ramah lingkungan. Tapi masyarakatnya tidak mengakui Sutarno ini sudah mampu tampil di ajang nasional itu terbaik Bapak Ibu sekalian. Dan predikat terbaik tahun 2019 tingkat provinsi Kalimantan Timur kategori pengelolaan keuangan. Ya iyalah, kalau tingkat provinsi, tingkat kabupaten harus juara 1 Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Di nasional sudah diberi terbaik, masa di sini juara 2 kan tidak mungkin. Hari ini lagi lagi dilombakan. Juara 1 sudah biasa. Tapi kalau juara 2 dia malu Bapak, provinsi ini memberikan, karena sudah ada terbaik nasional. Jadi jangan bangga kalau besok ini kita juara 1 Pak. Kenapa? Sudah tersandra nih terbaik nasional. Paham maksud saya Pak? Nah, landasannya ini Pak,
bicara tentang konsep pengembangan khusus desa Padang Jaya. Saat itu saya tidak bicara SDGs, waktu itu belum ada Pak, di 2020 itu. Ini pernah saya sampaikan di laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes. Kemudian tanah kas desa kita kurang produktif Pak, kurang produktif. Akhirnya kita kelola sampai ya melalui Pak Sekdes sebagai tim penanganan tanah bisa menyelesaikan semua itu, di khususnya di termasuk di Blok 5 sudah kembali Pak. Blok 5 sudah kembali ke kita. Kemudian kebutuhan pangan, nah dulu digadang-gadang IKN kan. Tahu-tahu ada Covid tidak jelas. 3 kawasan Pak yang mau kita bangun. Kawasan RT 11, RT 5 dalam artian kuburan, dan kawasan sawah. Kawasan ini Pak, bicara kawasan. Sedangkan produk unggulannya itu kami ini punya ini Pak, karena tadi dia sudah menyandang ini, akhirnya Pak Suparno mengeluarkan pabrik AMDK. Sampai sekarang belum selesai, tergopoh-gopoh Pak. Enggak saya lanjutkan dengan teman-teman ini nanti jadi temuan. Saya lanjutkan, banyak program saya tidak bisa dibiayai dana desa. Tersandra lah saya seperti di situ. Oke lah, pemerintah desa itu tidak boleh putus dari pemerintah desa sebelumnya, gitu. Oleh karenanya ya kita lanjutkan, meskipun saya tidak melanjutkan daripada taman dan seterusnya. Sudah kita bikin pabrik, sudah 1 miliar lebih ya, 1 miliar lebih, ditaksir 2 miliar menurut saya itu. Ini Pak, kawasan 3 kawasan ini yang perlu kita bangun, dan kita cenderung untuk membangun ini Pak. Kita sudah mendapatkan ini Pak, kita sudah menata peraturannya, kemudian sudah dapat rekomendasi bupatinya per tanggal 25 Juni 2020, dukungan Dinas Tanaman Pangan Provinsi, adanya kelengkeng buat masyarakat di tahun 2020 udah kita bagi. Buat desa nih 2021 ini buat desa, jangan lagi dibagi gitu kan. Sudah kurang apa kita melakukan itu. Nah, ini rencana aksi yang kita lakukan untuk menopang dari produk unggulan. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2019 saya membawa 3 usulan. RT 7, RT 9, RT 10 atau blok F atas, dan sawah. Kalau saat itu melihat situasinya, coran jalan itu banyak yang belum dicor. Dan kenapa kita lempar satu di sana? Ibarat kata begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menangkap pengunjung ataupun menangkap semut, ya kita harus menaruh gula di sana. Kan begitu Pak? Harus menaruh gula di sana. Gula itu apa? Coran. Dengan coran seperti itu, akhirnya orang datang. Padahal nggak diapa-apain, meskipun jadi masalah kan gitu kan, ini dan sebagainya. Hanya gara-gara coran. Dulu mana ada yang mau ke sana, gitu kan? Waktu itu saya ditentang. Kenapa Pak? Malah di sawah yang dikasih kok yang lain kan banyak yang dicor. Tunggu Pak. Itu modal pencitraan kita. Pencitraan kita ini Bapak Ibu sekalian nggak sembarangan, harus terukur. Kenapa kita harus pencitraan? Sudah masanya desa kita ini desa digital. Buat apa kita kejar yang namanya indihome kalau kita tidak bahas lagi seperti ini ya? Ngomong saja, ngomong itu Bapak nggak akan pernah tahu. Oleh karenanya kita taruh di sana, semut datang, pengunjung datang. Mau seperti apa? Tunggu Pak. Kalau kita lanjutkan duluan di sana, maka yang sudah semakin tertinggal. Muncullah nanti, waduh orangan barat satu lagi, Padang Jaya aja yang dibentuk, ya kan? Seperti itu. Akhirnya kita lari dulu ke sana Pak, tinggalkan saja itu sampai terbuka semua masyarakat. Masalahnya kami pengennya bangunnya seperti ini sana, tapi pemilik lahan tidak mau bagaimana? Ya kan susah juga kan? Pemilik lahan tidak mau Pak, nanti banyak sampah dan sebagainya. Ya susah. Ya sudah, kita lari dulu ke sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini konsep renstra kita di kawasan terpadu RT 11. Kita sudah tanam kelengkeng, sudah berjalan. Sini durian Pak, karena kurang mungkin. Sini kebun KWT nih. Coba lihat desa lain, KWT punya kebun tetap nggak? Saya rasa Bu pinjam. Kalau kami saya siapkan nih di sini, kurang Ibu. Ini masih luas Bu. KWT itu harus punya. Kalau cuma seremoni Bu, kumpulan baru bikin ini itu akan hilang. Tapi kalau seperti ini,
akan mau seperti apapun, dan sini perlu dibangun workshop. Sini ada walet sudah. Sini awal pertama kali 2019 Pak, 2020 kami dapat bantuan dari ya Pak Supri waktu itu. Dia tanaman-tanaman mengawali di sini. Itu saya suruh Pak. Saya suruh di sana. Cuma hancurnya itu gara-gara sapi. Itu nah repotnya itu kan. Susah kita berhubungan dengan sapi. Nah ini konsep. Ini sudah selesai, keputusannya ini menjadi haknya almarhum keluarga Pak Kotor. Dan ini menjadi hak kita semua. Harus dibagi Pak. Mau sampai kapan kita mau konflik? Ini kita miliki tidak bisa kita nikmati, ini mereka miliki juga tidak bisa dinikmati. Kita bagi dua. Kami juga nggak melepas dua-duanya, mereka juga nggak melepas. Udah bagi dua. Jalan terbaiknya kan seperti itu. Saya tidak pernah tahu menau urusan sana. Yang penting Bapak ini loh, mau sampai kapan? Ini jalan sudah kita bangun dari provinsi, sudah kita bangun ke sini. Nah harapan kita ini, saya masih kemarin tuh mau mendatangkan sapi Pak, mendatangkan sapi. Konsep sapi saya dengan teman-teman yang mohon maaf melalui Pak Sodikin beda Pak, gitu. Konsep saya di sini Pak. Ini akan dibangun, insya Allah embung di sini. Nah ibu-ibu sekalian, berkaitan dengan KWT, itu harapan saya itu diseriusi lagi lah, bagaimana ke depannya. Nanti kita lebih lanjut. Kembali sedikit mengenai masalah ini, saya rasa ada hal yang terpenting adalah ketika hari ini kita bisa menemukan kewenangan kita, disitulah identitas kita itu akan ketemu Bapak Ibu. Saya kira ini mungkin kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Kades atas pemaparannya. Enak kita nanti kita merupakan suatu bekal buat kita. Pilih bulan nanti yang memang masih gambaran merencanakan kerja kita selama ini, dan ada semacam gambaran ke depan itu seperti apa. Yang jelas jangan kita hanya sebatas mengurus konflik aja, masalah batas, masalah keluarga. Yang memang kita ini untuk membangun desa kita ini supaya sejalan dengan apa sesuai dengan yang disampaikan Pak Kades tadi terkait dengan konsep pembangunan desa ke depan itu seperti apa. Dia sudah menyampaikan paparannya, gambarannya seperti itu. Ini saya pikir kita pada hari ini sudah dapat ilmu dari beliau, belum, walaupun Bapak Ketua RT ini terpilih belum dilantik, sudah dapat ilmu, sudah ada gambaran. Jadi nanti kita setelah dilantik, oh ini, apalagi nanti kalau sudah dikasihkan